adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini bersama Kak Grace dan Kak Jojo. adik-adik semua sudah siap bukan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Siap dong. Kalau adik-adik semua sudah siap, mari kita pujikan bahagia di rumah Tuhan. Yeay. Selamat datang di rumah Tuhan. Adik-adik semua, kita pujikan pujian ini dengan sukacita. Aku gembira, aku bersuka, mari berlomba bertepuk tangan. Luar biasa, kita telah bersuka di rumah Tuhan. Kita semuanya merasakan ya, seperti kita itu ada di rumah Tuhan yang begitu luar biasa, begitu penuh sukacita ini. Haleluya, luar biasa sekali teman-teman pujian yang telah dinyanyikan oleh adik-adik semuanya. Sangat luar biasa karena apa, kita semuanya bergembira di rumah Tuhan. Haleluya. Meskipun kita sekarang ada di rumah masing-masing ya Kak ya, tapi kalau kita ikut sekolah minggu itu rasanya kita berada penuh sukacita di rumah Tuhan. Bener betul ya Kak Chris ya? dong, Kak. Betul sekali. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, mari kita berdoa bersama-sama. Karena kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan berada sukacita di dalam rumah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Jojo. Siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Kami bersyukur jika pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami merasakan kegembiraan bagaikan di rumah Tuhan. Meskipun Tuhan kami sekarang ada di rumah masing-masing. Tetapi sukacita Tuhan turun ke atas kami. Dan kami semua merasakan penuh sukacita. Kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu kami. Kami akan melanjutkan puji-pujian kami. Kiranya Tuhan selalu beserta kami. Supaya Tuhan kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan teman-teman, kita semua telah berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan ya, kita selalu merasakan sebagai seorang pemenang. Betul apa betul Kak? Betul sekali ya. Ada satu pujian yang luar biasa yang menyatakan bahwa kita seorang pemenang, yaitu ku menang, ku menang. Mari kita sama-sama pujikan. Semuanya harus ikut nyanyi ya. Yang ada di rumah tidak boleh ada yang diam, karena kita semuanya pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Pujikan lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Mari kita pujikan dari awal, katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Semuanya katakan lagi, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Lagi haleluya, stiker memuji Tuhan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, kita semuanya adalah pemenang. Amin. Tetapi Kak Grace, kita bukan hanya sekedar pemenang ya, karena kita ini lebih dari pemenang. Betul sekali Ya. Mari teman-teman semuanya, kita sebelum lanjut ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita masing-masing. Kita buat hati kita dipenuhi oleh rasa haus ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita buat sikap hati kita seperti rusa yang rindu, seperti rusa yang merindukan air. Kita semua merindukan firman Tuhan. Betul Kak Grace? Betul banget dong. Ya. Kita percaya semuanya pasti hadirat Tuhan ada di dalam kita semua. Amin. Amin. Adik-adik, kita siapkan hati kita.
Mari kita sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau di sini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. Mari adik-adik kita sembah Tuhan lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia Bapa. Kekuatan kami hanya dalam Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sembah, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. segenap hati. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
semuanya katakan haleluya. Sembah Tuhan Yesus dengan hati. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan Yesus. Tuhan sedang melihat kita semua. Haleluya. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kau sungguh benar. Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menuntun kami, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat marifat-Mu, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman yang akan dikabarkan kepada kami. Juga Tuhan, tolong urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada-Mu. Kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian
Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit,
Maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa sekali betul firman yang telah disampaikan pada kita semuanya. Amin. Amin. Luar biasa teman-teman. Kita ini seperti yang Kak Jojo tadi bilang, kita bukan hanya sekedar pemenang, tapi kita ini lebih dari pemenang. Mari kita aminkan firman-Nya supaya kita bisa lebih merasakan lagi hadirat Tuhan. Kita akan pujikan lebih dari pemenang. Semuanya harus ikut nyanyi ya teman-teman. Karena kita ini adalah lebih dari pemenang. Kita harus penuh sukacita. Mari sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkatlah hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Katakan lagi haleluya. Haleluya. Diberkatlah hatinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Lagi katakan haleluya. Haleluya. Diberkatlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Semuanya katakan haleluya. Haleluya. Diberkatlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Luar biasa. Kita aminkan firman Tuhan dengan pujian ini. Haleluya. Semuanya diberkati Tuhan, tepuk tangan. Mari kita bersama bertepuk tangan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa teman-teman semuanya. Kak Jojo percaya teman-teman semuanya sudah jadi lebih dari pemenang. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik.
Nah, sampai ketemu lagi pada ibadah sekolah minggu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah adik-adik. Minggu depan jangan bolos ya. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.